Hai sahabat Nyonya Swan. Nah, di era pandemi COVID ini saya buat konten from home. Nah, karena kenapa? Saya nggak bisa kemana-mana, jadi harus dari rumah. Harus tetap produktif, bikin konten dari rumah. Nah, banyak yang DM ke saya, tanya tentang bagaimana mulai usaha. Ini yang ketiga kalinya saya jawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Nyonya Swan untuk mulai usaha. Ya, salah satunya ini ada Debbie Onde yang mulai usaha bisnis oleh-oleh, start mulai usaha yang kecil, tapi di era COVID omsetnya menurun setengahnya. Nah, nanti saya akan telepon Debbie. Sebelumnya jangan lupa ayo subscribe dulu Nyonya Swan. Karena dengan sahabat Nyonya Swan subscribe, saya seneng loh dapat subscriber tambah ya. Ayo subscribe dulu dan jangan lupa nanti bunyikan lonceng ya. Nah, saya akan telepon nih Debbie untuk menjawab pertanyaannya. Halo, dengan Debbie. Iya, betul. Namanya unik sekali, Debbie Onde. Ini apakah suka makan onde-onde kok namanya unik? Debbie Onde. Bisnisnya onde-onde gitu. Hah? Bisnisnya emang onde-onde? Betul. Oh, pantes kok namanya Debbie Onde. Aku pikir ini unik banget namanya. Ternyata bisnisnya onde-onde ya? Iya, betul. Oke, Debbie, salam kenal. Dan terima kasih sudah DM saya. Kita selain berteman, saya juga bisa berbagi pengalaman saya. Ya, saya udah baca Debbie mulai usaha oleh-oleh ya. Iya, betul. Di Solo. Iya. Buat onde-onde apa nih di Solo? Onde-onde gandum atau onde-onde yang isinya kacang hijau? Onde-onde gandum. Kok bisa tahu istilahnya onde-onde gandum? Lah kan aku orang Solo. Ini nenek zaman now kan orang Solo. Saya orang daerah Laweyan. Jadi ada kalau di Solo pastinya onde-onde yang kalau dimakan satu terus dikasih minum teh jadi kenyang. Itu namanya onde-onde gandum. Benar? Iya, betul sekali. Jadi kalau saya kebetulan domisilinya di daerah Notosuman, Ibu. Waduh, itu Notosuman memang tempatnya oleh-oleh. Ya, lalu jadi sebenarnya itu bisnis onde-ondenya itu sudah dikelola dari zaman oma saya. Jadi saya generasi ketiga. Wah, sudah generasi ketiga. Iya, jadi sudah dari sejak tahun 1975. Mereknya apa sih onde-ondenya? Original brandnya itu namanya onde-onde gandum Notosuman. Oh, wah kalau gitu aku dulu waktu masih tahun berapa? 75? Ya. 73 aku sering beli loh pastinya karena aku masih waktu di tahun itu aku masih di Solo. Dan saya suka sekali kalau ke Notosuman pastinya beli serabi dan onde-onde dan juga kue leker. Ya, jadi itu udah satu pit stop gitu ya Bu ya. Jadi harus wajib ke situ ya. Udah trademark untuk oleh-oleh di Notosuman. Iya, betul. Nah, lalu gimana? Lalu ceritanya kan ini kebetulan kita mulai membuat brand yang baru. Namanya apa? Dengan nama Nyonya Muda Solo. Oke, Nyonya Muda Solo. Ya. Jualannya apa? Sama onde-onde gandum juga, cuman kita tuh melakukan inovasi. Jadi kan dari waktu ke waktu ada banyak sekali nih di daerah Notosuman yang jualan onde-onde juga. Betul. Ya, tapi mereka cuman punya satu flavor aja. Lalu saya mulai kebetulan kan kemarin dipegang sama mama saya. Ya. Lalu setelah itu mama saya ada sakit pengapuran, jadi produksinya nggak bisa lanjut lagi, dioperlah ke saya estafetnya. Oke, kamu anaknya. Ya, betul. Terus. Lalu setelah itu saya mencoba untuk membuat inovasi dari produk onde-onde itu tadi. Jadi sekarang kita berinovasi dengan kita punya 5 flavor, ada keju, kacang, Milo, coffee mocha, dan original. Oke, dan yang paling laku apa dari 5 flavor itu? Tetap original. Iya, vanilla kan? Iya. Terus masalahnya apa nih? Lalu kan ya itu tadi kan berawal dari Notosuman itu kan sebenarnya kalau orang tahu itu kan nama jalan. Ya.
Ya lalu kan semua orang ngeklaim dengan merek semua satu Notosuman. duren itu onde-onde Notosuman, Iya, like Notosuman, betul. semuanya Notosuman gitu. Ya. Nah, lalu sekitar 1 tahun yang lalu saya memulai usaha ini dengan brand new dengan nama onde-onde gandum Nyonya Muda Solo. Ya, oke. Itu Ya, sebuah oke. nama. Ya, kita buat sebuah nama yang baru. Kamu Lalu tetap setelah cantumin Notosuman nggak nih? ada sih, jadi Ada, di kecil. toko saya di di atasnya itu ada seperti lukisan mural gitu Ibu. Di lukisan muralnya itu saya gambarin wajah oma saya dan ada tulisannya Notosuman trademark yang brand Ya. aslinya. Ya. Boleh tahu deket mana? Deket Serabi Notosuman, agak jauh atau beda berapa rumah dari Notosuman? Sekitar 100 meter nggak ada sih sebelumnya. Jadi kalau Ibu tahu sekarang kan satu arah nih jalannya. Ya. Jadi saya tuh sebelah timurnya. Sebelah timurnya. Iya. Deket Leker dong. Iya, mundur lagi sedikit. Oh iya. Ya itu enak banget kok. Di situ kalau orang mau beli serabi, pastinya parkir pasti di depan kamu. Iya, jadi udah kayak pit stop jadi satu gitu ya Bu ya. Ya. Dan terus apa masalahnya? Ya itu sih kan karena saya bawa brand baru, jadi kan Agak susah. betul, apalagi sebenarnya itu dari tahun lalu kita buka, dari makin kesini itu sebenarnya perkembangan bisnisnya itu bagus sih Bu, sekalipun itu dengan brand baru ya. Ya. Jadi saya pun juga nggak bilang ke customer mama saya, kan tokonya masih buka juga nih. Saya tuh nggak bilang kalau saya tuh anaknya atau apa, jadi kita pure memang membuka market yang baru. Ya. Itu sebenarnya it's okay, jalan, maksudnya increase semuanya bagus. Tapi begitu kemarin COVID. corona, sudah terjun bebas. Loh, kan ini corona ini terjun bebas kan bukan sendirian. Ini kan semua rame-rame bahkan seluruh dunia. Jadi ini bukan sesuatu ancaman. Tapi ini adalah suatu tantangan di mana pada saat terjun bebas kita masih terjunnya bukan bebas tapi masih bisa terukur gitu loh. Ya. Ya kan? Nah, mulainya kamu apa? Mau inovasi apa nih? Rasa sudah, varian sudah. Terus apa lagi? Yang sudah kita variasi berikutnya itu juga kita lakukan packaging yang baru. Ya. Jadi packaging kita tuh lebih safety untuk dikirim ke luar kota atau ke luar negeri. Ya, oke. Seperti itu. Kamu jual berapa ya onde-onde gandum ini? Kalau untuk yang besar original isi 10 biji itu 25.000. Ya, 25.000. Lalu kalau untuk yang kecil isi 200 gram yang original itu 20.000. Kalau yang pakai flavor saat ini 22.000. Ya, sebetulnya itu harga yang boleh dibilang cukup oke ya. Satu onde-onde gandum kan berarti 2.500. Betul. Itu kenyang loh. Kalau kita untuk iseng makan, apalagi itu untuk minum kopi atau minum teh panas, itu enak banget gitu kan. Terus kalau yang kecil kan kriuk-kriuk itu crispy. Iya betul, crispy. Ya. Kamu ada packaging yang lebih kecil nggak? Misalnya cuman isi 5. Kamu mungkin nggak usah pakai dus di plastik atau gimana, ada nggak? Kita ada packaging isi 6 sih. Oh, ada packaging isi 6. Iya. Dijual dengan harga? 15.000. Nah, itu oke. Karena di era sekarang kadang-kadang ini eranya orang mau irit. Semua serba irit. Jadi mungkin kalau dulu mau beli oleh-oleh seberapa pun dibeli. Waktu cari uang masih gampang. Kalau sekarang cari uang susah, kalaupun kepengen makan mereka akan perhitungan sekali. Betul. Nah, mungkin kalau keluarga kecil, ngapain saya mesti beli 10? Saya cuman makan berdua. Cukup sehari 2, itu kalau isi 6 buat 3 hari bisa. Ya. Dan expired kamu onde-onde gandum bisa berapa lama? Kalau yang besar bisa 2 bulan, kalau yang kecil bisa 6 bulan. Ya, itu cukup oke sih, sebetulnya nggak ada risiko loh. Dengan 2 bulan kamu bisa bertahan untuk bagaimana jual supaya dalam 2 bulan itu bisa menjual banyak gitu kan? Ya. Nah, sekarang apakah di Solo di era COVID ini serabi juga menurun semua? Kalau beberapa minggu yang lalu itu serabi sampai tutup. Hah? Ya. Di serabi sampai tutup? Iya, 1 minggu sekitaran. Mungkin orang nggak mau keluar ya?
Ya, jadi kan kalau menurut saya itu kesulitan kita adalah kita itu kan menang di direct sales kan Ibu. Betul. Orang datang langsung sama kita. Betul. Lalu setelah itu orang yang berkunjung sama kita adalah satu orang yang mau pergi keluar kota. Jadi dia bawain sesuatu. Atau orang yang dari luar kota mau yang mau pulang, jadi dia kasih oleh-oleh gitu. Sedangkan pada saat ini kan orang sudah dibatasin, ibaratnya nggak bisa keluar kota dan nggak bisa masuk ke kota juga gitu. Dan nggak ada yang acara-acara untuk kantor-kantor atau seminar. Nah, ini kan yang iya betul sih. Nah, kamu menggunakan Gojek, GoFood, GoSend? Ya, saya sudah pakai GrabFood kan, lalu kita juga rilis program kemanusiaan. Maksudnya ya semua orang juga berkata, ini tuh nggak cuman kamu, tapi semua orang mengalami hal yang sama, susah semua, seperti itu. Lalu habis itu saya ya oke lah, saya berpikir sesusah-susahnya saya pasti masih ada yang lebih susah gitu. Terus setelah itu saya kemarin mensiasati dengan meluncurkan program kemanusiaan. Apa nih? Lewat GrabFood. Jadi kita menjual harga di GrabFood itu sesuai dengan harga yang asli. Lalu setelah itu setiap pembelian dari GrabFood itu akan setiap drivernya itu akan kita kasih beras 1 kilo. Oh, bagus banget. Terus hasilnya gimana itu? Hasilnya sih memang ada beberapa, tapi tidak memberikan pengaruh yang signifikan sih. Oke, ya tapi minimal itu menjadi satu brand, satu promosi yang mungkin tidak langsung saat ini, tapi akan diingat orang gitu. Ya, kita cuma berpikir ya udahlah, saya susah, mungkin mereka juga susah, ya udah yuk kita bukan menangis bersama, tapi kita berbagi bersama gitu. Kalau boleh tahu omsetmu menurun berapa persen di era COVID ini? 70%. Aduh, semua saat ini food and beverage memang lagi masa benar-benar survival. Kalau nggak tahan, ini udah gulung tikar. Karena rata-rata menurunnya 70-80%, semua itu. Nah, ya mudah-mudahan gini, yang penting di era ini kita bertahan dulu. Karena makananmu adalah makanan tidak yang berisiko dibuang. Jadi kamu bikin nggak usah terlalu banyak. Kan kita nggak tahu sampai kapan pandemi COVID ini membuat omset yang babak belur, ini kan kita nggak tahu. Tapi minimal kamu berusaha buat kalau memang 70% omsetnya kamu turunin produksinya juga segitu dulu, supaya nggak ada yang dibuang. Tapi tetap ada melayani. Bahkan di era yang 70% ini intinya gini, kamu buat sesuatu yang masih fresh. Jadi turunin tetap 70 supaya ada terus orang, tapi masih fresh. Karena kalau 2 bulan kan biasanya juga tidak seenak yang baru digoreng sehari 2 hari kan. Jadi nggak apa-apa lah, semua juga gitu kok. Ini eranya pengusaha menjerit. Tapi kalau kita bisa bertahan lewat ini, kita akan ada kurva yang balik lagi untuk lebih bagus lagi. Amin. Terus harga jangan dinaikkan dulu. Padahal kalau dengan keadaan saat ini tuh ibaratnya dari gula pasir yang biasanya kita beli kalau kita kuantiti besar aja di angka 10 atau 11 ribu aja, sekarang kita beli udah hampir 20 ribu gitu. Ya nggak apa-apa. Wah, sudah resikonya luar biasa sekali. Ya, ini yang penting gini kok, ini era yang nggak usah cari uang, cari untung nggak, tapi minimal kita bisa ikut makan dulu deh, itu dulu ya. Terus kamu kan di situ kan masih tetap Serabi sekarang buka kan? Nah, kamu kasih sampling ke orang Serabi mungkin ekstra deh. Jadi jangan malu kalau orang lagi jualan Serabi, kasih aja, boleh nggak misalnya di tetangga kita kan kalau baik sama tetangga biasanya izin gitu, saya promosi ya pas jualan gitu, boleh nggak? Sambil orang nungguin Serabinya mateng, suruh cobain yang kecil-kecil aja, onde-onde yang kecil, biar tahu rasanya. Boleh nggak itu? Nah itu biasanya kalau boleh minta izin kan, Notosuman itu kan terkenal Serabinya. Cuman onde-onde ini kan tidak semua orang tahu gitu. Di luar kota tuh taunya cuman Serabi Notosuman. Nah kamu siapa tahu coba nih antar tetangga, yuk kita bersama-sama yuk dalam
era susah ini saling tolong menolong gitu. Ngomong aja, ini kan semua omset turun, boleh nggak aku ikut promosi gitu. Kan nggak narik pengunjung kan? Atau kamu bahkan titip di tempat serabi itu. Cuman masalahnya tuh ini di tempat serabinya sendiri itu dia produksi onde-onde sendiri juga gitu. Oh, dia produksi onde-onde juga. Iya. Ya, agak dilema sih karena dia juga iya nggak mungkin mau. Iya. Ya, nggak apa-apa. Nanti kamu harus cari di daerah mana yang kurang lebih banyak nanti yang orang dateng. Nah, itu coba dikasih. Atau mungkin di hotel, cuman sekarang ini semua memang lagi sepi nih. Iya. Jadi kemanapun, apapun yang dilakukan kayaknya juga mentok sono, mentok sini. Bener? Betul. Jadi ya yang paling ini ya udahlah. Bertahan. Melakukan promosi lewat Instagram, Tokopedia, mungkin online dulu. Oke. Ya, kayaknya itu yang paling tepat. Ya, tidaknya itu tidak ada resiko sama sekali, Bu ya. Ya, nggak ada resiko. Dan kamu tetap buat produksi tetap walaupun dikurangi. Kalau misalnya kamu promosinya lewat Tokopedia banyak kan bisa alasan. Ini stok kehabisan karena memang banyak peminat gitu kan. Dan memang ya kita buatnya kan secukupnya jadi biar segar, fresh dan rasanya masih fresh from the wajan gitu kan. Nah, itu disebut aja. Ya, saat ini pun memang juga volume produksi kita juga sudah turun banyak sekali. Nggak apa-apa. Ada masanya nanti bangkit ya. Jangan patah semangat. Oke, ini emang benar-benar masa krisis, ibaratnya challenge terbesar saya ketika saya berusaha itu baru kali ini Bu. Semua mengalami. Semua pengusaha F&B ini adalah tantangan yang paling menyakitkan. Iya. Gitu, ya. Apalagi Debbie yang ini yang mau ditanyakan. Berarti secara overall saya untuk untuk keberlangsungan perintisan brand saya itu tadi saya harus tetap buka ya Bu ya. Tetap buka, jangan tutup. Ya, saya sempat kepikiran, maksudnya kan kayak seperti kan saya ada pegawai juga nih. Kalau misalnya saya mau merumahkan pegawai saya atau apa, saya juga nggak tega Bu. Maksudnya kan saya cuma mikir ya udah tahu, maksudnya setiap orang juga susah gitu. Setidaknya saya tuh cuma mikir ya bisalah ibaratnya kalau dari penjualan toko ini beberapa bulan nggak nutup, saya bisa kok pakai tabungan saya untuk gaji dia misalnya. Tapi saya nggak tega untuk nutup selama ini gitu. Berapa orang sih pegawaimu? 3. Lalu kalau cuma 3 kamu masih mampu. Masih mampu, nggak apa-apa. Kecuali udah 10 ya kamu perlu giliran gitu kan. Tapi kalau 3 usahain mungkin mereka suruh nanti bagi-bagi sampling atau apa gitu boleh juga gitu loh. Di samping untuk supaya kita tuh tetap promo melalui yang paling penting saat ini adalah promosi online. WA Group, terus nanti Tokopedia, Shopee, beli-beli semua masukin. Dan itu karyawanmu bisa untuk kirim-kirim. Kamu mulai delivery. Dari yang 1-2 bungkus terima dulu. Untuk kota Solo. Oke? Cukup? Siap. Ya, semangat ya. Nanti kalau aku ke Notosuman aku mampir deh, aku beli. Siap. Cuman nanti setelah saya bisa ke Solo ya, karena ini juga penerbangan susah. Terima kasih Debbie, salam kenal. Sama-sama. Jangan lupa ya subscribe YouTube saya ya juga ya. Dan follow Instagramnya juga. Siap, udah semua Ibu. Terima kasih ya. Thank you. Yuk. Nah sahabat Nyonya Swan, inilah tantangan buat pelaku-pelaku usaha di era COVID ya. Nah apapun masalahnya yang penting kita tetap semangat. Kita pasti bisa melewati masa-masa sulit ini ya. Jangan lupa sahabat Nyonya Swan, subscribe ya YouTube saya, bunyikan lonceng. Dan yang mau bertanya untuk mulai usaha silahkan DM langsung ke saya di Instagram atau di YouTube saya ya.